Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam renungan Provinsi MSC Indonesia pada edisi tanggal 10 Juli tahun 2025. Senang sekali saya bisa menjumpai Anda dalam permenungan pada kesempatan ini. Dalam bacaan Injil hari ini, pada hari Kamis biasa pekan yang ke-14, kembali lagi Tuhan Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma." Ketika kita menerima berkat dari Tuhan secara cuma-cuma, maka kita pun juga hendaknya membagikan atau memberikan berkat itu secara cuma-cuma kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikianlah tentunya yang menjadi inti dari ajaran Yesus pada kesempatan ini. Hidup mestinya bagaikan air yang terus mengalir. Menerima dan memberi. Itu adalah bagian dari proses perjalanan kehidupan kita. Karena itu, sudah semestinya kalau kita menerima berkat dari Tuhan, maka kita pun juga diharapkan membagikan berkat itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam konteks inilah para rasul diingatkan bahwa mereka telah menerima karunia-karunia. Ada begitu banyak karunia-karunia yang telah Tuhan anugerahkan kepada mereka. Karunia-karunia itu tidaklah boleh mereka simpan untuk kepentingan diri mereka sendiri. Tetapi karunia itu haruslah mereka bagikan supaya kemuliaan Tuhan semakin memancarkan terangnya di tengah-tengah kehidupan bersama. Karena itu kembali lagi Tuhan mengatakan bahwa pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, dan usirlah setan-setan. Jadi dalam konteks inilah bahwa ketika para murid, para rasul memperoleh karunia-karunia itu secara cuma-cuma, karena itu karunia-karunia itu pun juga harus dibagikan secara cuma-cuma dalam konteks untuk menyembuhkan orang-orang sakit, untuk membangkitkan orang-orang mati, untuk mentahirkan orang yang sakit kusta, untuk mengusir segala setan dan roh-roh jahat. Saya ingin mengajak kita untuk merenungkan bagian perikop ini, bagian teks ini pada kesempatan ini. Ya, supaya kehadiran kita pun di mana saja kita berada sebagai orang-orang yang telah dipilih Tuhan juga dapat menyalurkan berkat Tuhan seperti aliran sungai. Di mana sungai itu mengalir, di situ ada kehidupan. Demikian juga kehadiran kita yang menerima karunia Tuhan. Menerima karunia Tuhan lewat pembaptisan yang telah kita terima. Maka kita pun diminta oleh Tuhan untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Bukan hanya orang yang sakit secara fisik. Barangkali di tengah keluarga kita, di tempat di mana saja kita berada sekarang ini, di lingkungan masyarakat kita, di komunitas kita, tempat di mana kita melayani, tempat di mana kita bekerja. Ada begitu banyak penyakit-penyakit zaman yang menggerus kehidupan kita. Orang menjadi egois, orang kemudian hanya mementingkan dirinya sendiri, maka kita hadir untuk sebagai orang yang memberikan obat untuk menyembuhkan penyakit-penyakit seperti itu. Membangkitkan orang mati tentu bukan dalam arti secara hurufiah, tetapi barangkali orang yang hidupnya mungkin harapannya sudah mulai
meredup. Maka kehadiran kita juga untuk membangkitkan harapan mereka, supaya hidup mereka dapat bersemangat. Kemudian juga mentahirkan orang-orang kusta, menyembuhkan. Orang-orang kusta adalah orang-orang yang dikucilkan oleh masyarakat. Maka kita juga diharapkan mampu untuk menjadi orang-orang yang mengayom. Orang-orang yang dapat merangkul siapa saja tanpa membeda-bedakan. Jangan sampai kita juga menjadi orang-orang yang kemudian mengucilkan orang-orang lain di sekitar kita, membuli, memfitnah, dan seterusnya. Usirlah setan-setan. Ya. Lewat kuasa yang telah kita terima lewat pembaptisan, maka kita juga diberikan kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Setan-setan yang berusaha untuk menghancurkan tatanan kehidupan yang Tuhan sudah ciptakan dengan baik adanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, marilah kita sadari akan sabda Tuhan ini, kalau kita menerima karunia demi karunia secara cuma-cuma dari Tuhan, teristimewa rahmat kehidupan ini, maka baiklah kita juga membagikan setiap karunia-karunia yang telah kita terima dari Tuhan secara cuma-cuma bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka yang membutuhkan perhatian dan kepedulian kita. Jangan kita melakukan segala sesuatu dengan prinsip do ut des. Saya melakukan sesuatu supaya juga saya mendapatkan balasan sesuatu dari orang lain. Tuhan memberkati.